Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kimia ya. Kita hari ini akan bahas simbol bahan kimia dan metode ilmiah. Nah, pernahkah kalian melihat simbol-simbol ini? Nah, di sini ada banyak sekali simbol ya, ada simbol api, tengkorak, dan segala macam. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Oke, lanjut aja. Nah, ini kehidupan sehari-hari kalian sering lihat ya. Ini ada di truk, biasanya truk yang besar gitu. Itu biasanya ada simbol api terbakar gitu ya. Jadi simbol api menyala gitu. Kemudian juga di botol parfum isi ulang biasanya ini ada tanda seru. Tanda seru ini adalah contohnya itu zat yang menyebabkan iritasi gitu. Nanti kita akan bahas. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tanda seru atau tanda X ya, atau silang itu harmful atau iritasi. Bahayanya resiko iritasi pada kulit, mata, dan pernapasan. Jadi, beracun dalam dosis tinggi dapat menyebabkan alergi pada kulit ataupun pusing. Jadi nanti kalau kena kulit ini bisa jadi kulit kalian alergi merah-merah, gatal, ataupun lain sebagainya. Pokoknya alergi kulit gitu ya. Jadi tergantung reaksinya macam-macam. Nanti bisa merah, bisa gatal, dan lain sebagainya. Lanjut ada toksik atau beracun. Nah ini tandanya itu tanda tengkorak ya. Jadi udah jelas tengkorak ini berarti kan menyebabkan kematian. Nah ini dia menyebabkan mual, pusing, bahkan kematian. Bahan beracun meski dalam dosis rendah. Jadi kalau ada simbol ini kalian jangan berani-berani minum, nanti mati. Lanjut ke korosif ya, atau korosif, bahasa Inggrisnya korosif. Nah ini dapat menghancurkan kayu dan logam. Nah, jangan menghirup uap dari bahan ini, jangan pula membuat kontak langsung dengan mata dan kulit Anda. Nah di sini simbolnya ini ada logam, ditetesin cairan kimia, atau tangan ini ditetesin cairan kimia, tangannya terkikis. Nah logam aja terkikis, apalagi tangan kita yang lembek gitu kan. Nah makanya jangan coba-coba ditumpahin ke tangan atau ke kulit gitu. Lanjut ada dangerous for environmental, bahan berbahaya bagi lingkungan, menyebabkan kerusakan pada lingkungan, berpotensi polusi. Ya ini lebih ke kerusakan lingkungan sih. Di sini ada gambar ikan mati ya, ikan mati, kemudian ada pohon mati juga nih. Berarti ini sangat beresiko terhadap lingkungan, berpotensi jadi polusi gitu. Jadi jangan sampai dibuang ke sungai ataupun dibuang ke tempat-tempat yang ada makhluk hidupnya gitu, seperti kolam dan lain sebagainya. Oke, ada lagi bahan flammable atau mudah terbakar. Bahan mudah terbakar ini jangan kontak dengan api atau percikan listrik, nanti langsung terbakar ya. Nah ini gampang sekali untuk terbakar gitu. Nah kemudian ada kemudian lanjut ada oxidizing atau mudah teroksidasi. Ini mudah teroksidasi ini artinya mudah mengikat oksigen, sehingga setelah mengikat oksigen dia akan mudah terbakar gitu. Nah ini jadi hindari kontak dengan udara panas atau zat yang mudah terbakar lainnya. Kemudian juga ada eksplosif atau mudah meledak. Mudah meledak ini kalau tadi kan mudah terbakar, sekarang ini mudah meledak. Jadi kalau kontak dengan api itu akan langsung duar gitu, meledak duar ya. Hindari gesekan berlebih dan panas. Jadi jangan sampai kena panas ataupun gesekan berlebih. Nanti bisa duar alias meledak. Langsung ada zat radioaktif, yaitu radiasi dari bahan radioaktif dapat menimbulkan perubahan struktur tubuh. Jadi bisa jadi cacat tubuh, dan juga ini efeknya bisa diturunkan melalui keturunan ya. Bisa jadi nanti efek tersebut akan diturunkan ke keturunan-keturunan. Jadi hati-hati dengan zat yang bertanda kipas ini ya. Sini hati-hati. Nah ini dia tadi rangkumannya, ada beracun, mudah meledak, gambarnya bom meledak, iritasi X, kemudian radioaktif gambarnya kipas, korosif ini, dan ini. Nah, itulah yang tadi kita pelajari ya. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada metode ilmiah. Metode ilmiah itu apaan sih ini? Jadi sebelum biasanya kalian akan melakukan penelitian ya. Penelitian itu biasanya misalkan meneliti
tanah, polusi tanah yang ada di suatu daerah. Nah, itu kalian langkah-langkahnya apa aja? Kita harus melakukan observasi awal. Nah, kita harus datang ke tempat itu ataupun bertanya-tanya, wawancara segala macam. Nah, itu ternyata misalkan di suatu wilayah ada permasalahan apa. Nah, ini namanya observasi awal. Jadi kita observasi ke tempat tersebut, mencari-cari data gitu. Kemudian juga merumuskan masalah. Nah, ternyata ditemukan nih masalah gitu kan. Kita rumusin masalahnya. Oh, ternyata misalkan pencemaran tanah nih, terjadi pencemaran tanah di daerah apa misalkan gitu. Kemudian juga menyusun hipotesis. Hipotesis ini artinya dugaan sementara. Jadi kira-kira apa ya yang menyebabkan tanah ini tercemar gitu. Nah, ini kita ada dugaan sementara. Kemudian juga ada merancang melakukan eksperimen. Nah, setelah itu kita ambil sampel tanahnya, kita selidiki nih, zat apa nih yang menyebabkan tanah ini tercemar gitu kan. Nah, ternyata setelah diselidiki, di eksperimen, ketemu lah ternyata zat X yang menyebabkan tanah tersebut tercemar. Akhirnya dibuat kesimpulan, lalu kemudian dipublikasi. Artinya kita publikasikan ke masyarakat. Oh, ternyata bahwa di daerah A tanahnya tercemar dan harus dilakukan tindak lanjut gitu. Oke. Sini paham ya. Jadi metode ilmiah ini ada observasi, rumusan masalah, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, kesimpulan, kemudian publikasi. Oke, misi hari ini adalah catat poin-poin penting yang ada di video ini. Lalu kirim hasilmu di Google Classroom. Jadi poin-poin yang tadi dicatat dan dikirim melalui Google Classroom. Dan nilainya akan langsung diserahkan loh. Ya, jadi langsung diserahkan oleh saya via Google Classroom. Oke, minggu depan akan ada kuis ya. Jadi stay tune di sini tetap. Jangan lupa subscribe dan like juga video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.